Oke, silakan dimulai Mbak Sartika. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Rahmawati ingin menjelaskan tentang UTS Komputasi Proses, Recycle, NM by MATLAB. Berikut soal-soal yang saya dapat, yaitu ada satu soal mengenai asam asetat dan benzen yang dicampurkan ke dalam suatu reaktor yang menghasilkan produk asam asetat. Di sini soalnya yaitu pemekat kontinu harus digunakan untuk memisahkan asam asetat dan benzen satu sama lain. Pada uji coba data yang dihitung seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pencatatan data komposisi benzen pada umpan tidak diambil karena cacat instrumen. Masalahnya adalah menghitung aliran benzen dalam umpan per jam. Berapa banyak persamaan keseimbangan materi independen yang dapat dirumuskan untuk masalah ini? Berapa banyak variabel yang nilainya tidak diketahui ada dalam soal? Berikut gambar diagramnya di sini, yaitu neraca overallnya. Neraca massa overallnya, terus di sini keterangannya yaitu feed yang masuk itu ada benzen. Benzen ini bentukannya solid atau larutan ya, tapi dia nggak ada datanya gitu, nggak diketahui masuknya berapa. Nah ini yang kita mau cari, masuknya benzen per jam itu berapa banyak sih. Nah kalau yang udah diketahui itu, yaitu asam asetatnya sebesar 80% dan airnya sebesar 20%. Kemudian keluarlah di sini yaitu W. W ini ada asam, yaitu bentukannya limbah atau waste. Asam asetat sebesar 10,9%, waternya 21,7%, terus benzennya 67,4%. Dan di sini P yang keluar produk hanya asam asetat sebesar 350 kilo. Kemudian langkah-langkahnya tadi yang pertama salin soal dan gambar di mikroskop Excel. Terus yang kedua yaitu buat neraca massa overall. Yang ketiga buat neraca massa komponen. Nah di sini ada neraca massa overallnya yaitu rumusnya F yang tadi masuk feed sama dengan W ditambah P. Ini udah hasil MATLAB-nya. Jadi yang kedua, berarti F sama dengan W ditambah yang udah diketahui baru P. Jadi kita cari F dan W-nya. Terus yang langkah kedua, neraca massa komponen. Di sini ada asam asetat, yaitu tadi yang feed masuknya diketahui 0,80, kurung tutup 1, F larutan benzen. Nah, di sini itu maksudnya yang tadi larutan benzen yang nggak diketahui, kita asumsikan 1 gitu maksudnya. Nah, jadi yang larutan benzen sama yang asam asetat yang udah diketahui ini F kan maksudnya. Terus sama dengan 0,109 W yang keluar ditambah 350 yang udah diketahui P-nya. Terus kemudian ada water sebanyak masuknya yaitu 0,20, yang larutan benzennya juga sama, kita asumsikan 1, yang 2 ini jadi datanya F sama dengan 0,217 W punyanya W ditambah 0 karena P-nya belum diketahui si H2O-nya. Yang selanjutnya benzen. Karena di soalnya tadi itu benzen memang belum diketahui dan nggak ada datanya, jadi kita tulis di sini 0, F sama dengan W-nya sudah diketahui 0,674 ditambah 0, produknya belum diketahui. Lalu balik lagi ke langkah keempat yaitu rubah ruas persamaan. Yaitu di sini ada asam asetat. Tadi yang sebelumnya kita pindah ruas gitu maksudnya, dari 0 berarti yang asam asetat 0,80 F dikurang minus 0,80 yang ini tadi ya, lanjut yang komponen, terus di minus 0,109 W sama dengan
350. Kemudian yang water 0,20 F minus 0,20 F larutan benzen minus 0,217 W sama dengan 0. Yang kemudian benzennya 0 F ditambah 1 dikurang minus 0,674 W sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya itu algoritma untuk pendekatan ke MATLAB-nya, ke matriks, pembuatan matriks. Di sini kita pisahkan antara yang punya variabel sama yang konstantannya aja. Oh, ini sama tadi. Nah, langsung aja ke sini ya, ke Excel-nya. Di sini ada data yaitu F 0,80, 0,20 dan 0. Kalau yang F larutan benzennya ada minus 0,80, minus 0,20 dan 1. Lalu yang Y-nya minus 0,109, minus 2,17 dan 0,674 punyanya W. Nah, kemudian ini kita jadikan matriks A untuk baris. Untuk kolomnya kita jadikan matriks B. Di sini ada 350, P-nya 0, W-nya 0. Kemudian selanjutnya itu input data ke MATLAB. Sini langsung saja masukkan data A-nya. Di sini di M-file dimasukin data A, B, dan X-nya atau kita mencari inverse. Terus kemudian Windows command-nya sudah kosong. Nah, kemudian kita klik the book, save file and oh ya, maaf ini salah ketik. Jadi rumus X-nya itu sama dengan inverse kurung bawah kurung tutup A dikali B. Kemudian the book. Nah, di sini di komen Windows-nya sudah kelihatan hasilnya, yaitu sebesar 8, ada nilai 811,1331, itu punyanya W, punyanya F. Di sini hasil inverse-nya. Kemudian ada hasil benzennya 461,1331. Nah, di sini ada di hasil MATLAB-nya itu sebesar 310,837 itu tidak dimasukkan dan tidak termasuk nilai benzen karena ini itu tidak termasuk ke dalam neraca masak atau tidak diketahui datanya 0. Jadi kalau misalkan mau dicek itu berarti kita cek dengan menjumlahkan hasil dan menyamakan di neraca overall. Persen cek sama dengan F berarti 461,1331 ditambah 350 yang sudah diketahui tadi. Nah, jadi ini kita samakan hasil yang W sama yang hasil F-nya itu sama atau enggak.
Jadi di sini kesimpulan saya yaitu nih, jadi kita masukkan ke neraca overall, nilai F-nya sama dengan 811,1331 sama dengan W-nya tadi udah didapat dari MATLAB sebesar 461,1331 ditambah 350. Nah, jadi hasilnya balance. Sekian, Pak. Ya, benar. 100. Mungkin ada teman-teman yang bisa nambahin. Hasilnya sini udah balance. Benar kamu, Sartika? Iya, Pak. Oke, kalau gitu ditutup sekalian. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.